Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, bagian pertama kita akan melihat bagaimana hidup yang dipenuhi Roh Kudus berdasarkan surat Efesus ini. Jadi hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupan yang terus dipimpin oleh Tuhan. Katakan bersama-sama, dipimpin oleh Tuhan. Kita dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari adalah orang-orang yang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus artinya di dalam kehidupan kita, kita siap sedia untuk di bawah pimpinan Tuhan. Inilah mengapa di dalam ayat yang ke-17, Bapak Ibu, maaf ayat yang ke-18, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi ketika Paulus menulis surat ini, Bapak Ibu, ia sedang berbicara kepada jemaat yang hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, krisis moral, dan penyembahan berhala. Jadi kota Efesus pada waktu itu dikenal sebagai kota yang dipenuhi hawa nafsu, kota yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, kehidupan yang tidak terkendali, dan budaya yang jauh dari Allah sejati. Tetapi Bapak Ibu, justru di tengah dunia semacam ini, Tuhan memanggil jemaatnya untuk hidup tampil beda. Untuk hidup tampil apa Bapak Ibu? Beda. Tidak hidup sama dengan dunia, tetapi hidup tampil beda. Inilah mengapa di dalam ayat yang ke-17 dengan tegas Rasul Paulus katakan, sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah mengapa Rasul Paulus menegaskan, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Jadi di tengah dunia yang gelap dan rusak, kehidupan seseorang Kristen harus dipimpin Roh, bukan dipenuhi oleh hawa nafsu. Mengapa dipimpin oleh Roh? Supaya hidupnya semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin mengerti kehendak siapa Bapak Ibu? Jadi inilah panggilan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang percaya harus dipenuhi oleh Roh, bukan mabuk oleh anggur. Orang yang mabuk itu adalah orang yang tidak punya pengendalian diri secara penuh. Jadi firman Tuhan mau membawa kita, mengingatkan kepada kita, orang-orang yang mengerti kehendak Allah, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, bukan seperti orang yang mabuk. Pikirannya, perkataannya tidak terkendalikan. Itulah orang-orang yang mabuk. Sedangkan orang-orang yang dipenuhi Roh adalah orang yang dipimpin untuk mengarah hidupnya pada hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh akan berjalan, akan mengusahakan dengan sepenuh hati untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau orang yang mabuk tentunya ia akan berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, dia tidak akan berlaku bodoh, tetapi mengusahakan hidupnya mengerti kehendak Tuhan. Katakan kanan dirinya, jangan bodoh, mengertilah kehendak Tuhan. Jangan bodoh, mengertilah kehendak siapa Bapak Ibu? Kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam bagian ini Bapak Ibu kita melihat bahwa hidup yang dipenuhi Roh sangat berkaitan dengan perjuangan untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi Paulus tidak memisahkan antara pimpinan Roh Kudus dan kehendak Tuhan. Artinya hidup yang dipimpin, hidup yang dipenuhi Roh bukan kehidupan yang liar tanpa kendali, melainkan kehidupan yang semakin diarahkan kepada kebenaran dan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang secara sadar, secara apa Bapak Ibu? Sadar, mau mengarahkan hidupnya pada kehendak Allah. Kontras dengan orang-orang yang mabuk, ia akan melakukan segala sesuatu tanpa sadar. Artinya ketika Roh Tuhan bekerja dalam diri kita, hidup kita tetap berada di dalam kesadaran penuh, bukan malah membuat kita seperti orang yang mabuk tanpa kendali. Jadi dipenuhi Roh adalah mereka yang dengan sadar
untuk melakukan perintah Tuhan. Dipenuhi roh bukan berarti ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita separuh badannya saja, tidak Bapak Ibu. Dipenuhi roh ini artinya di mana kita mau hidup dengan penuh tanggung jawab sebagai orang percaya untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada firman Tuhan. Karena itulah dasar untuk kita mengalami hidup yang dipenuhi roh. Karena hidup yang dipenuhi roh ini adalah kata perintah. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat frase kalimat hendaklah kamu penuh dengan roh, ini bukan keadaan yang pasif, tapi sebuah perintah yang aktif. Frase ini mengandung perintah yang bersifat terus-menerus terjadi. Jadi Paulus secara harafiah ini berkata gini, teruslah hidup dipenuhi Roh Kudus. Teruslah hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Teruslah hidup setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi perintah ini adalah perintah yang aktif, bukan pasif. Jadi hidup yang dipenuhi roh adalah kehidupan yang mengusahakan diri kita untuk taat dan setia di dalam pengendalian firman Tuhan. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kepenuhan roh, mereka akan melakukan dengan sukacita, melakukan dengan hati yang gembira setiap kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah perintah yang harus dikerjakan terus-menerus. Jadi kepenuhan roh itu jangan samakan dengan baptisan roh. Kepenuhan roh adalah segala sesuatu yang kita kerjakan terus-menerus, tetapi baptisan roh itu terjadi hanya satu kali ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menerima Roh Kudus. Di saat itulah baptisan roh terjadi. Tetapi penuh dengan roh adalah hal yang kita usahakan, hal yang kita kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mengusahakan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan seperti orang yang mabuk anggur. Jadi hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah sesuatu yang diusahakan dengan cara terus-menerus setia dan tunduk di bawah pimpinan Allah melalui firman-Nya. Jadi kepenuhan roh bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Enggak Bapak Ibu. Kepenuhan roh itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tetapi sesuatu yang diusahakan terus-menerus dengan cara engkau dan saya taat dan setia kepada firman Tuhan. Di sini ketika engkau dan saya ini mengalami dipenuhi Roh Kudus, setialah melakukan firman Tuhan. Setia melakukan apa Bapak Ibu? Jadi kepenuhan roh bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tetapi sesuatu yang diusahakan. Seperti halnya ketika Bapak Ibu lapar. Kalau Bapak Ibu lapar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Makan. Untuk kenyang maka lapar, untuk kenyang maka makan. Ya, betul ya? Tidak mungkin kita tiba-tiba akan kenyang tanpa makan sedikit pun, benar nggak? Begitu juga hidup yang dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak tiba-tiba terjadi, tidak. Tetapi sesuatu yang terus-menerus diusahakan oleh kita sebagai orang yang telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, dengan cara kita setia melakukan firman Tuhan, memakan makanan rohani yang sehat. Disitulah kita mengalami hidup yang dipenuhi oleh Roh. Hidup yang dipenuhi Roh, saya tekankan lagi, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tetapi sesuatu hal yang terus-menerus kita kerjakan, kita usahakan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan bagi kita hari ini, siapakah sebenarnya yang menguasai hidup Bapak Ibu dan saya? Siapa yang menguasai hidup kita hari ini Bapak Ibu? Harusnya Tuhan, betul ya? Harusnya Tuhan. Tetapi ada orang yang dikuasai oleh ambisi, betul? Ada orang yang dikuasai ketakutan, ada orang yang dikuasai hawa nafsu, ada orang yang dikuasai kepahitan, ada orang yang dikuasai oleh ego, ada orang yang dikuasai keinginan diri sendiri. Hal-hal itulah yang seringkali menghambat untuk kita mengalami hidup yang dipenuhi oleh Roh. Karena hidup kita seringkali dikuasai oleh segala sesuatu yang berbau dunia. Tidak mau makan makanan rohani, tetapi maunya dipenuhi dengan dunia. Berhati-hatilah Bapak Ibu dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semuanya.
Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa setiap orang percaya harus dikuasai oleh Roh Kudus. Mengusahakannya terus-menerus sampai kepenuhan Kristus itu terjadi dengan apa? Pertobatan, ketaatan, dan ketertundukan. Kita harus bertobat. Hidup yang dipenuhi Roh dimulai dengan pertobatan sejati, berbalik dari dosa, menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus taat, ketaatan setiap hari pada firman Tuhan. Itu adalah bukti nyata bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, memimpin langkah kita. Akhirnya kita tunduk di bawah pimpinan Tuhan. Mengapa sih hal ini penting Bapak Ibu untuk kita ketahui? Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan polemik. Tanpa kita dipimpin oleh Tuhan, hidup kita akan dikuasai oleh dunia ini. Ketika hidup kita dikuasai oleh dunia ini, maka hidup kita hanyalah dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan kecemasan dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan melihat hari-harinya penuh dengan anugerah Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka Bapak Ibu dan saya akan menikmati anugerah yang melimpah dari Dia. Itulah sebabnya hidup dipenuhi Roh bukan pengalaman sesaat, tetapi kehidupan yang terus berjalan di dalam pertobatan, di dalam ketaatan, ketundukan kepada Tuhan.